Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan IGD Raka, Medila Kinanti, Husnul Khotimah, dan Aulia Utami. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan membantu dalam memahami materi yang kami bahas. Selamat menonton! Fenomena tersebut dikenal sebagai korosi. Nah, korosi merupakan suatu proses kerusakan atau degradasi pada logam akibat reaksi kimia maupun elektrokimia antara logam dengan lingkungan di sekitarnya. Korosi terjadi ketika logam mengalami oksidasi sehingga melepaskan elektron dan membentuk senyawa baru yang lebih stabil, seperti oksida, hidroksida, maupun garam logam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, korosi sering dikenal sebagai proses pengkaratan pada besi yang ditandai dengan munculnya lapisan berwarna coklat kemerahan pada permukaan logam. Nah, proses ini berlangsung secara alami karena logam cenderung kembali ke bentuk asalnya di alam sebagai senyawa mineral yang lebih stabil. Korosi tidak hanya menyebabkan perubahan fisik pada logam, tetapi juga menurunkan kekuatan, kualitas, dan umur pakai material sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun bahaya keselamatan apabila terjadi pada konstruksi bangunan, kendaraan, pipa, maupun peralatan industri. Oleh sebab itu, korosi menjadi salah satu masalah penting yang dipelajari dalam bidang kimia dan teknik material karena berkaitan erat dengan ketahanan, keamanan penggunaan logam dalam berbagai sektor kehidupan. Masyarakat pesisir Lombok telah mewariskan berbagai pengetahuan lokal untuk menjaga peralatan nelayan agar tidak mudah berkarat. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Peralatan seperti kapal, jangkar, rantai mesin, perahu, dan alat tangkap ikan sebagian besar terbuat dari logam yang selalu bersentuhan dengan air laut. Agar peralatan tersebut tetap awet, para nelayan biasanya mencuci peralatan menggunakan air tawar setelah melaut, mengeringkannya sebelum disimpan, serta melapisi bagian logam dengan oli, pelumas, atau cat pelindung. Meskipun dilakukan secara sederhana, cara-cara tersebut sebenarnya menerapkan prinsip-prinsip kimia dalam menghambat proses korosi. Inilah yang dikenal sebagai etnokimia, yaitu penerapan konsep kimia yang berkembang melalui budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain menjaga ketahanan peralatan, kebiasaan tersebut juga memberikan manfaat ekonomi dengan melakukan perawatan secara rutin. Nelayan dapat mengurangi biaya perbaikan maupun penggantian alat yang rusak. Peralatan yang tetap dalam kondisi baik juga membantu aktivitas melaut berjalan lancar sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan dapat terus terjaga. Lalu, mengapa air laut dapat mempercepat terjadinya korosi? Air laut mengandung garam, terutama natrium klorida atau NaCl. Garam ini menghasilkan ion klorida yang mampu merusak lapisan pelindung pada permukaan logam. Selain itu, kandungan ion yang tinggi membuat air laut mudah menghantarkan listrik, sehingga reaksi elektrokimia penyebab korosi berlangsung lebih cepat dibandingkan pada air tawar. Tidak hanya itu, kelembapan udara yang tinggi, kandungan oksigen terlarut, suhu lingkungan, serta berbagai mineral di laut juga semakin mempercepat proses korosi. Akibatnya, kapal nelayan dan peralatan penangkapan ikan dapat mengalami penurunan kekuatan, kebocoran pada badan kapal, hingga kerusakan mesin jika tidak dirawat dengan baik. Karena itu, berbagai metode pengendalian korosi perlu diterapkan seperti pengecatan pelapisan logam menggunakan anoda karbon serta perawatan secara rutin. Langkah-langkah ini dapat memperpanjang umur pakai peralatan dan meningkatkan keselamatan saat digunakan. Melalui kajian etnokimia, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal masyarakat nelayan Lombok ternyata selaras dengan konsep ilmiah dalam pengendalian korosi.
Pada proyek ini, kami akan melakukan praktikum yang berjudul pengaruh perbedaan konsentrasi garam terhadap tingkat korosi yang terjadi pada logam besi. Tujuan praktikum yang pertama, mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi garam terhadap proses korosi pada logam besi. Yang kedua, membandingkan tingkat korosi pada larutan garam berkonsentrasi 10%, 20%, dan 30%. Yang ketiga, menentukan konsentrasi garam yang menyebabkan korosi paling cepat. Dan yang keempat, menghitung persentase korosi berdasarkan perubahan massa pada logam besi. Sebelum memulai percobaan, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu 3 gelas kimia, kupet, neraca digital, spektrofotometer UV vis, air atau aquades, garam, kertas label, latex, 3 buah logam besi, dan yang terakhir ada tisu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu timbang massa awal masing-masing logam besi menggunakan neraca digital. Selanjutnya, beri label pada 3 gelas kimia dengan label gelas pertama konsentrasi 10%, gelas kedua 20%, dan gelas ketiga 30%. Kemudian, masukkan larutan garam pada gelas kimia dengan konsentrasi berbeda sebanyak 25 ml. Gelas pertama dengan larutan garam berkonsentrasi 10%, gelas kedua dengan larutan garam berkonsentrasi 20%, dan gelas ketiga larutan garam dengan konsentrasi 3%. Sebelum logam besi direndam, ukur terlebih dahulu absorbansi larutan menggunakan spektrofotometer UV vis dan dicatat hasilnya. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh nilai absorbansi sebagai data pembanding, sehingga perubahan absorbansi setelah proses perendaman dapat diamati dan dianalisis. Kemudian, masukkan 1 logam besi ke dalam masing-masing gelas kimia yang berisi larutan garam. Kemudian, biarkan terendam selama 2 jam. Selama proses perendaman, amati perubahan yang terjadi pada logam besi seperti munculnya karat, perubahan warna, terbentuknya gelembung, maupun terjadi perubahan pada permukaan logam besi. Setelah waktu perendaman selesai, angkat masing-masing logam besi, kemudian keringkan menggunakan tisu. Selanjutnya, ukur kembali absorbansi larutan setelah perendaman menggunakan spektrofotometer UV vis. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan absorbansi setelah mengalami korosi. Timbang kembali massa akhir logam besi menggunakan neraca digital, kemudian bandingkan dengan massa awal untuk menghitung persentase korosi. Dan yang terakhir, catat hasil pengamatan ke dalam tabel data, lalu bersihkan alat dan bahan yang telah digunakan selama praktik. Nah, kita masuk pada bagian pembahasan dari proyek ataupun percobaan kami ini, teman-teman. Nah, adapun setelah kami melakukan perendaman, ternyata ada perubahan warna larutan NaCl dan juga ada peningkatan massa dari logam besi tersebut, teman-teman. Nah, untuk logam yang pertama yang kami rendam dengan larutan NaCl 10%, itu mengalami peningkatan massa logam sebanyak 0,0105 gram dengan kondisi dari logam tersebut cukup berkarat. Lalu untuk logam kedua yang kami rendam dengan konsentrasi 20% untuk NaCl-nya, itu mengalami peningkatan massa logam sebanyak 0,011 gram dengan kondisi dari garam tersebut sangat berkarat. Dan logam ketiga yang kami rendam dengan larutan NaCl 30% tadi, itu menghasilkan peningkatan massa logam sebanyak 0,009 gram dengan kondisi berkarat.
Adapun warna larutan yang kami gunakan untuk merendam, sebelum perendaman, untuk larutan pertama itu memiliki warna bening yang kami isi dengan 10% NaCl. Untuk air yang kami isi dengan 20% NaCl atau garam dapur itu berubah warna dari awalnya bening menjadi cukup keruh, dan yang kami tambahkan dengan 30% NaCl, air itu berubah menjadi sangat keruh, teman-teman. Nah, setelah perendaman, untuk larutan yang merendam logam besi dengan konsentrasi NaCl sebanyak 10% itu mengalami perubahan warna menjadi kuning. Lalu larutan NaCl 20% yang kami gunakan untuk merendam logam besi itu berubah warna menjadi sangat kuning atau kuning pekat. Dan larutan NaCl yang kami gunakan untuk merendam logam dengan konsentrasi NaCl sebanyak 30% itu berubah warna menjadi kuning keruh, teman-teman. Nah, teman-teman, selain itu kami juga melakukan pengujian absorbansi pada larutan NaCl yang kami gunakan. Untuk larutan NaCl dengan konsentrasi 10% itu memiliki absorbansi awal atau sebelum perendaman sebesar 0,338 dan setelah perendaman menjadi 0,347. Lalu untuk larutan NaCl yang kedua dengan konsentrasi 20% itu absorbansi awalnya sebesar 0,388 dan setelah perendaman logam itu meningkat menjadi 0,656, dan larutan NaCl yang terakhir dengan konsentrasi 30% itu absorbansi awal sebelum perendaman sebesar 0,352 dan setelah perendaman meningkat menjadi 0,526. Nah, teman-teman, dari data yang saya sebutkan tadi dapat kita ketahui bahwa memang pada dasarnya dengan adanya NaCl pada larutan yang merendam suatu material, utamanya adalah logam besi, itu akan meningkatkan kadar korosi dari material tersebut, teman-teman. Lalu timbul pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi, teman-teman? Nah, hal ini tuh terjadi karena pada dasarnya ketika NaCl itu dilarutkan dalam air akan terjadi proses ionisasi dari garam NaCl nih, teman-teman, dimana akan ada ion Cl- dan juga Na+. Adanya ion Cl- yang terionisasi dalam air untuk merendam logam ini, teman-teman, akan mengikis logam tersebut sehingga terjadi pengkikisan berlebih dari logam besi, utamanya adalah dari lapisan terluar logam besi tersebut, teman-teman, sehingga oksigen dari air itu dapat lebih cepat menghasilkan reaksi elektrokimia dengan logam besi tersebut, sehingga lebih cepat dan juga lebih banyak korosi yang akan timbul. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi dapat kita ketahui ternyata ada perbedaan peningkatan massa logam. Nah, peningkatan massa logam yang paling tinggi itu terjadi pada logam yang direndam dengan larutan NaCl dengan konsentrasi 20%, teman-teman. Mengapa hal ini terjadi? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dengan adanya zat terlarut dalam air itu akan mempengaruhi konsentrasi oksigen yang terdapat dalam air itu juga, teman-teman. Nah, untuk yang NaCl yang dilarutkan sebanyak 10% tadi, itu kadar oksigennya itu banyak karena memang hanya sedikit NaCl yang dilarutkan, sehingga di sini yang lebih kurang adalah ion dari Cl- dan juga Na+, sehingga proses pengkikisan yang terjadi di permukaan logam itu paling rendah, sehingga oksigen memerlukan waktu yang lebih untuk bisa melakukan reaksi dengan material logam besi untuk bisa menghasilkan korosi di logam tersebut, teman-teman. Nah, untuk yang larutan dengan konsentrasi NaCl 20% itu merupakan kondisi yang paling ideal, teman-teman, di mana ion yang terlarut itu cukup dan kadar oksigen dalam air itu juga masih bisa dikatakan cukup, teman-teman.
sehingga logam besi yang direndam dalam larutan NaCl 20% itu memiliki reaksi pembentukan korosi yang paling stabil dan juga paling cepat, teman-teman. Sedangkan untuk perendaman logam dalam larutan NaCl dengan konsentrasi 30% itu memiliki kadar oksigen yang paling rendah, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa semakin banyak zat terlarut dalam air itu biasanya akan mengurangi kadar oksigen dalam air tersebut, teman-teman. Sehingga untuk larutan NaCl dengan konsentrasi 30% itu dalam larutannya akan sangat banyak ion-ion Cl- dan juga Na+, sedangkan konsentrasi oksigen akan sangat berkurang, sehingga proses pembentukan korosi atau reaksi pembentukan korosi itu akan lambat berjalan, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa korosi ini adalah suatu proses di mana umumnya adalah reaksi antara material dengan oksigen. Karena oksigen di sini sangat rendah, sehingga proses pembentukan korosi akan semakin menurun. Nah, sehingga teman-teman di sini dapat kita simpulkan bahwa memang ternyata dengan adanya NaCl dengan kadar yang sesuai itu akan benar-benar mempengaruhi laju pembentukan korosi pada material, utamanya adalah material logam besi, teman-teman. Nah, teman-teman, selain itu kami juga melakukan pengujian absorbansi pada larutan NaCl yang kami gunakan. Untuk larutan NaCl dengan konsentrasi 10% itu memiliki absorbansi awal atau sebelum perendaman sebesar 0,338 dan setelah perendaman menjadi 0,347. Lalu untuk larutan NaCl yang kedua dengan konsentrasi 20% itu absorbansi awalnya sebesar 0,388 dan setelah perendaman logam itu meningkat menjadi 0,656, dan larutan NaCl yang terakhir dengan konsentrasi 30% itu absorbansi awal sebelum perendaman sebesar 0,352 dan setelah perendaman meningkat menjadi 0,526. Nah, teman-teman, dari data yang saya sebutkan tadi dapat kita ketahui bahwa memang pada dasarnya dengan adanya NaCl pada larutan yang merendam suatu material, utamanya adalah logam besi, itu akan meningkatkan kadar korosi dari material tersebut, teman-teman. Lalu timbul pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi, teman-teman? Nah, hal ini tuh terjadi karena pada dasarnya ketika NaCl itu dilarutkan dalam air akan terjadi proses ionisasi dari garam NaCl nih, teman-teman, dimana akan ada ion Cl- dan juga Na+. Adanya ion Cl- yang terionisasi dalam air untuk merendam logam ini, teman-teman, akan mengikis logam tersebut, sehingga terjadi pengkikisan berlebih dari logam besi, utamanya adalah dari lapisan terluar logam besi tersebut, teman-teman, sehingga oksigen dari air itu dapat lebih cepat menghasilkan reaksi elektrokimia dengan logam besi tersebut, sehingga lebih cepat dan juga lebih banyak korosi yang akan timbul.